Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 4 Kota Bogor, baik yang sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan ataupun yang tidak melaksanakan karena berhalangan. Tentunya terlebih dahulu yang pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur dan kita persembahkan hanyalah untuk Allah Azza wa Jalla yang telah banyak memberikan nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga dengan itu kita bisa melaksanakan kegiatan penumbuhan budi pekerti di bulan Ramadan ini. Dengan harapan tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kegiatan amal ini sebagian dari amal soleh kita yang bisa memberatkan amal kebajikan kita, manakala nanti di akhirat kita ditimbang, dihitung, dihisab, diadili di pengadilan Allah pada hari kiamat, untuk ditentukan nasib kita, apakah kita akan menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka. Seandainya amal kebajikan kita didominasi oleh kebajikan, maka tentu nasib kita akan menjadi penghuni surga. Namun seandainya amal buruk yang mendominasinya, tentu neraka akan menjadi tempat kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan yang kedua tentunya mudah-mudahan kegiatan ini karena merupakan bagian dari amal soleh, mudah-mudahan bisa menjadi wasilah, menjadi perantara, menjadi asbab, menjadi jalan untuk meningkatkan kualitas akidah kita, memperkokoh keimanan kita, mempertangguh keyakinan kita kepada Allah. Karena ketika akidahnya kuat, imannya kokoh, keyakinannya tangguh, maka kita pun termasuk siswa-siswi SMA Negeri 4 akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang kokoh dalam menghadapi berbagai problematika kehidupan yang datang bertubi-tubi dan silih berganti. Mudah-mudahan kita memiliki kekuatan iman dan akidah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, berbicara akidah adalah berbicara tentang keimanan. Iman yazid wa yanqus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman itu kadang naik, kadang turun, kadang bertambah, kadang berkurang. Iman yang senantiasa naik adalah keimanan para nabi, para rasul, para aulia, para salihin. Sementara keimanan yang senantiasa turun, bahkan drop, adalah imannya para pendurhaka, para ahli maksiat, para fasikin, zalimin, dan orang-orang yang senantiasa jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara iman yang stabil adalah imannya malaikat, karena malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu. Nah, posisi kita sebagai manusia letaknya di mana? Mudah-mudahan sih naik, paling tidak stabil. Dalam tatanan berbangsa dan bernegara saja, ketika terjadi fluktuasi mata uang, maka akan membuat negara ini menjadi kolek. Dan kalau tidak dikendalikan oleh para pemijat negara, maka yang terjadi akan terjadi krisis, mulai dari krisis ekonomi, krisis politik, ekonomi, budaya, bahkan krisis multidimensional. Apalagi kalau krisis iman, krisis akidah yang terjadi tidak hanya membahayakan aspek duniawi, karena ini akan dibawa ke akhirat kelak. Oleh karena itu, apa tugas kita? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
jaddidu imanakum, perbaharilah imananmu. Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kita memperbarui iman? Qala, Rasul menjawab, aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Ini diantaranya. Dan yang kedua tentunya untuk merawat iman, untuk menjaga iman, memelihara akidah. Di samping tadi berzikir dengan la ilaha illallah, rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Bagaimana mungkin seseorang akan kuat imannya, tangguh akidahnya, sementara kita meninggalkan Al-Quran? Sementara aspek kehidupan dunia ukhrawi diatur oleh Al-Quran. Di bulan puasa ini, mari kita berbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran pun akan memberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Setelah itu, tak cukup dengan tadabbur Al-Quran, tafakkur alam. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Siapa orang-orang yang berakal itu? Alladzina yadhkuruna Allah, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan langit dan bumi. Saya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Namun tentunya bagi orang-orang yang tidak mempergunakan akal pikirannya, sulit sekali untuk menambah keimanan dalam rangka mengkaji alam. Bahkan di dalam ayat lain Allah mengatakan, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya telah kami persiapkan neraka jahanam bagi kebanyakan jin dan manusia, karena mereka qulubun la yafqahuna biha, memiliki hati tapi tidak untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah, memiliki mata tapi tidak untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, bahkan memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itulah orang-orang yang sesat. Mereka itulah seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari itu. Dan mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, mohon maaf, saya teringat dengan sebuah lagu Bang Haji yang berkaitan dengan firman Allah. Judulnya Buta Tuli. Gini deh, tak buta dua mata, namun tiada melihat, tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya, sehingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Adanya diri ini bukti adanya Tuhan, adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia, karena mereka tak menggunakan segala indera yang diberikan. Punya mata tapi tak melihat,
punya kuping tapi tak mendengar, sebagai manusia yang punya pemikiran, kalau tak kenal Tuhan maka seperti hewan. Kemudian yang selanjutnya untuk memperkokoh keimanan kita tentunya adalah tarkul ma'asyi, meninggalkan perkara-perkara maksiat. Tidak mungkin keimanan kita akan kuat kalau kita tidak mampu memproteksi diri kita dari perilaku-perilaku maksiat, baik maksiat pikiran, hati, dan seluruh organ tubuh tentunya. Tidak mungkin kita akan memiliki akidah yang tangguh kalau kita tidak mampu mengeliminir segala perbuatan maksiat. Seyogyanya mulut ini digunakan untuk hal-hal yang baik. Seyogyanya kuping ini juga dilakukan untuk mendengarkan kata-kata yang baik, bukan berita fiktif, gosip, dan lain sebagainya. Bahkan ghibah tentunya yang dilarang. Kekuatan iman sangat berpengaruh ketika kita mampu tarkul ma'asyi, meninggalkan perkara-perkara maksiat. Dan yang selanjutnya yang bisa menumbuhkan iman tambah kuat adalah dengan majalis ilmu, kumpul menghadiri majelis ilmu, dengarkan berbagai tausiah dari para ulama, para kiai, para asatidz yang senantiasa menuntun kita ke jalan Allah, mengarahkan kita ke jalan ihdinas siratal mustaqim. Tentunya ini harus kita lakukan, baik melalui pengajian-pengajian langsung ataupun di media manapun selama mengarah kepada kebajikan. Dan tentunya yang tidak kalah penting adalah gaul bersama orang-orang yang soleh, karena dengan pergaulan yang soleh itulah kita berharap menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan juga berpengaruh terhadap keimanan kita untuk menjadi keimanan yang soleh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, tentunya masih banyak lagi apa dan bagaimana kiat-kiat untuk bisa menumbuhkan keimanan kita, untuk bisa tangguh kepada Allah, untuk senantiasa kuat dan tidak teracuni oleh hal-hal yang bisa mengarah kepada kemurtadan, bahkan kekufuran. Alhamdulillah. Anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 4 Kota Bogor yang dirahmati oleh Allah. Di awal tadi saya menyampaikan bahwa iman yang tangguh akan menjadikan pribadi tangguh. Akidah yang kuat akan menjadikan pribadi kita yang kuat di dalam menghadapi berbagai problematika kehidupan. Saat ini Indonesia, bahkan bangsa-bangsa di dunia sedang mengalami musibah yang teramat luar biasa, pandemi COVID-19. Bagi orang yang beriman, tentu imunnya akan semakin kuat, karena salah satu dari 6 rukun iman ada iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun kejadian yang terjadi di muka bumi ini kecuali sudah tercatat di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum bumi ini diciptakan. Allah sudah menuliskan itu. Oleh karenanya tidak mungkin Allah memberikan musibah, Allah memberikan ujian, Allah memberikan cobaan, pasti di dalamnya terpetik hikmah-hikmah yang akan membawa kemanfaatan bagi kita semua. Oleh karena itu, bersabarlah dalam menghadapi ujian ini. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada kita, dan kita sebagai umat Islam tentunya harus sabar, karena sabar itu juga bagian dari amal soleh. Mudah-mudahan kita terlepas dari wabah ini, dan Allah pun segera mengangkat wabah ini, dan kita tetap terjaga imunitas kita dengan syariat protokol kesehatan yang kita jaga selama ini. Terima kasih, mudah-mudahan tausiah ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.